Pukul 3 dini hari, suamiku pulang dengan aroma parfum asing dan panggilan telepon dari seorang wanita yang ia sapa begitu mesra. Mur, sejak kapan panggilan itu terdengar begitu akrab di rumah ini? Suara pagar yang digeser membuyarkan kantuk Suri. Ia melirik jam dinding. Pukul 3 dini hari. Klien macam apa yang harus di lobi sampai jam segini? Suri bangkit dari ranjang, menggelung rambut seadanya, lalu keluar. Embok Inah sudah terlelap sejak malam. Saat pintu utama dibuka, mobil Pras baru saja berhenti. Suri buru-buru membuka garasi. Mobil Pras langsung meluncur masuk. Suri menutup dan mengunci pagar, menunggu Pras keluar agar bisa mengunci garasi. "Aku capek, ambilkan tasku di mobil. Aku mau mandi dan tidur," ujar Pras, sambil menyerahkan remote mobil dan melenggang masuk. Aroma tubuh Pras menyisakan bau asing, parfum asing, asap, dan tembakau. Suri menahan tanya. Ia mengambil tas, mengunci mobil dan garasi, lalu mematikan lampu ruang tamu sebelum kembali ke kamar. Saat hendak masuk, Suri mendengar suara lirih Pras berbicara di ponsel. "Siapa yang menelepon jam segini?" "Aku juga baru tiba di rumah, Mur. Tidak masalah, aku bisa menanganinya. Kamu bebas menelepon apa saja dan kapan saja padaku. Ponselku 24 jam terbuka untukmu. Selamat beristirahat juga." "Mur, Murni Eka Cipta?" Suri membatin. Suri membuka pintu perlahan, memunguti baju kotor. Pras berdiri di dekat kamar mandi. "Siapa yang menelepon jam segini, Mas? Kamu ini mau tahu saja urusan orang," omel Pras kesal. "Urusan orang? Orangnya itu kan suami sendiri. Wajar kalau aku ingin tahu, Mas," ujar Suri lembut. "Sudah, jangan cerewet, aku mau mandi." Suami baru pulang bukannya disambut dengan senyuman. Ini malah diajak ribut. "Istri macam apa kamu?" Istri yang ingin mengetahui siapa yang menelepon suaminya pukul 3 dini hari. "Aku capek, Ri. Jangan mengajak ribut." Nada suara Pras meninggi. "Untuk orang yang menelepon tadi, Mas menyediakan waktu 24 jam. Tapi, untuk istri sendiri, 3 menit saja tidak bisa ya, Mas? Kamu menguping pembicaraan orang, Ri." Pras mengamuk. "Jawab saja pertanyaanku." "Baik, yang meneleponku tadi memang Bu Murni. Bu Murni hanya ingin tahu apakah aku sudah sampai di rumah. Itu saja. Kamu ini, hal kecil begitu saja dipermasalahkan." "Hal kecil? Kalau memang hal kecil, kenapa Mas tidak langsung menjawab? Dan sejak kapan Mas manggil dia Mur? Akrab sekali, ya?" Wajah Pras berubah. "Kamu cemburu buta, Ri. Bu Murni cuma atasan." Suri menggeleng. "Atasan apa yang menelepon bawahannya jam 3 pagi? Kalau semua karyawan ditelepon begitu, bibir Bu Murni bisa dower." "Sudah, jangan banyak protes. Aku capek." "Baiklah, kalau Mas tidak mau jujur. Tapi ingat satu hal ya, Mas. Jangan sampai aku mendengar kecurangan Mas dari orang lain. Kalau itu sampai terjadi, aku akan hitung-hitungan dengan Mas," ancam Suri dingin. "Terserah kamu saja. Kamu mau hitung-hitungan dengan cara apa memangnya? Cerai? Mau jadi kamu kalau bercerai dariku? Tamatan SMP tidak ada artinya di ibu kota ini. Paling juga menjadi buruh cuci," ejek Pras sinis. Suri mematung, lidahnya keluh. "Jangan suka mengejek orang, Mas. Apalagi terlalu memandang ke atas. Takutnya kalau suatu nanti Mas jatuh, orang akan beramai-ramai menyukurinya. Dan siapa orang-orang yang kamu maksud itu? Dirimu sendiri bukan?" Suara Pras makin lama makin keras. "Kamu ini memang bodoh sekali. Bukannya mendoakan keberhasilan suami, ini malah menginginkan kejatuhannya. Sana, aku mau mandi." Menghalangi jalan saja. Suri nyaris terjengkang saat Pras mendorongnya dari pintu kamar mandi. Untung saja ia masih sempat menyeimbangkan tubuhnya. Air mata Suri menitik saat Pras membanting pintu di belakangnya.